sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menarik ketika tadi kita merenungkan sabda Tuhan secara khusus dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sana dikatakan bagaimana Paulus mengundang kita untuk hidup dalam pengudusan. Artinya apa hidup dalam pengudusan itu? Kita, setiap orang Kristiani, gereja secara umum dipanggil ketika kita menyelesaikan hidup bersiaran di dunia ini untuk bersatu kepada Tuhan, dan Tuhan adalah kudus. Maka layak setiap kali kita merayakan Ekaristi menyanyikan atau berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Karena sejatinya hidup bersama Allah itu adalah penuh dengan kekudusan, hidup yang suci. Maka sebagai orang Katolik, ketika kita mendaraskan doa rosario, ketika kita memuji Tuhan dengan lagu rohani, ketika kita merenungkan sabda Tuhan, entah itu secara pribadi atau dalam ibadah sabda, ketika kita merayakan Ekaristi, setiap kali hidup kita melakukan kegiatan rohani dipenuhi dengan kekudusan, dan itu merupakan salah satu cara persiapan diri untuk hidup bersama Allah. Jadi mendoakan itu tidak sia-sia, tidak buang waktu sebenarnya. Selain mengharapkan doa-doa kita dikabulkan, selain kita sungguh-sungguh memiliki berkat dari Allah, tetapi berdoa merupakan salah satu jalan untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri selalu menguduskan Allah agar kita itu sungguh siap dipanggil Allah dan berkenan tinggal bersamanya, hidup dengan kekudusan. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang jarang berdoa itu siap untuk hidup bersama Allah yang penuh kekudusan? Saya sendiri pun yang yakin, karena jika hidupnya tidak dilatih, tidak dipenuhi dengan kegiatan yang selalu memuji Tuhan, apakah orang pantas untuk hidup bersama Allah yang di sana nanti akan memuji Tuhan? Seperti orang yang akan ujian, apakah pantas dia mendapatkan nilai yang baik jika dia tidak belajar, jika dia tidak menghafalkan, tidak mengulangi seluruh mata pelajaran? Ibaratnya seperti itu, hidup penuh kekudusan. Dan sebagai orang Kristiani, hidup dengan pengudusan itu diliputi atau dipenuhi dengan perjuangan, sebagaimana digambarkan atau disabdakan Tuhan dalam Injil pada hari ini, bahwa orang Kristiani itu penuh dengan pertentangan. Saya rasa pertentangan sebagaimana yang digambarkan Injil pada hari ini mewakili kita, pribadi-pribadi Kristiani pada zaman sekarang. Pertentangan tidak hanya secara jelas digambarkan Yesus bahwa mewartakan Kristiani itu penuh perjuangan, butuh tantangan. Tetapi tantangan itu pertama-tama kita mulai dalam diri sendiri. Bukankah untuk menjadi baik itu kadang diri kita itu sulit untuk berbagi, kadang dalam diri ada semangat untuk pelit. Ketika ingin berbagi senyum, di dalam diri kadang masih ada semangat dendam. Ketika ingin melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, tetapi dalam diri mengatakan lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Pertentangan-pertentangan itulah yang menjadi bagian dari pengudusan yang diharapkan mulai dalam diri kita masing-masing. Rasanya juga masih sulit dalam diri kita. Tetapi Santo Agustinus mengatakan, rahmat itu bekerja
Rahmat itu bekerja ketika ada rahmat Allah dan usaha manusia. Jika hanya ada rahmat Allah tetapi manusia tidak berusaha, rahmat tidak bekerja. Tetapi jika hanya mengandalkan usaha manusia, tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak ada mukjizat. Maka jika kita mau melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang baik dan disertai dengan rahmat Allah berupa permohonan, saya rasa ada kemungkinan mukjizat rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati.